malam rekan-rekan, kali ini saya ingin berbagi tentang orientasi kolom dan orientasi baris ya, dalam grafik batang. Oke, kita mulai. Ini ada data di Microsoft Excel ya. Saran saya kalau mau buat grafik lebih baik buatnya di Excel ya, walaupun bisa di Microsoft Word, bisa di PowerPoint gitu ya, tapi lebih mudah buatnya di Excel gitu. Oke. Ini ada data laka 2019 sampai 2022 dengan kategori luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia gitu ya. Pertama kita klik kiri di sini, kemudian kita blok ya semua data yang ingin kita masukkan ya, data tahun, ada data kategorinya. Kemudian kita klik insert, pilih di daerah chart ini ya, kita akan masukkan grafik batang 2 dimensi ya, buat latihan yang 2 dimensi dulu. Oke, sudah jadi. Kita pindahkan, klik kiri, tahan, kita geser ya. Kita taruh di sini. Oke. Nah, jadi 1. Kita bikin 2 karena saya mau menjelaskan ada 2 orientasi. Sama, klik kiri, tahan, kita blok gitu ya. Lepas, insert ya, sama di daerah chart, klik, pilih yang 2 dimensi. Oke. Nah, ini hanya buat memudahkan aja, saya gedein ya biar kelihatan. Nah, kita lihat di sini angka ya, sebelum lanjut ya. Angkanya di sini belum ada pemisah ya. Pemisah titik gitu ya. Nah, itu kalau di Excel jangan diketik manual, tapi kita blok dulu daerah yang angka gitu. Kita jelaskan kepada Excel bahwa ini adalah angka ya. Di daerah yang kita blok tadi kita klik kanan, kita pilih format cell gitu ya. Format cell. Nah, ini kita jelaskan kepada Excel gitu ya. Ini di bagian number. Ini angka gitu ya, kita jelasin ini angka. Namanya angka itu di sini ditawarkan mau pakai decimal place nggak, atau berapa angka di belakang koma gitu ya, berapa angka di belakang koma. Untuk yang ini kita hilangin. Kemudian use 1000 separator. Nah, ini kita aktifkan, kita centang gitu ya, supaya ada titik gitu ya. Kita lihat sini. Nah, ini ada titik, dan di sini di grafiknya juga otomatis ada titik ya. Oke. Nah, sekarang ini bedanya rekan-rekan. Kalau kita klik di sini ya, akan muncul di sini menu chart design dan format gitu ya. Kalau saya klik di cell di sini dia nggak muncul. Kita klik lagi, nah dia muncul gitu ya. Karena memang menu ini hanya untuk ngeset atau setting grafik. Chart design. Nah, di sini ada pilihan nih ya. Switch row or column gitu ya. Kita klik 1 kali. Nah, ini rekan-rekan ya. Berbeda dia. Bedanya gimana? Oke, ya saya jelaskan. Yang di sebelah kiri ini dia fokusnya ke tahun. Nih, tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi kalau kita ngelihat data, dia fokusnya ke kolom. Dia melihatnya per kolom. Gitu. Oke, di tahun 2019 gimana situasinya? Di 2020 gimana situasinya, dan seterusnya gitu ya. Oke, dan kalau yang sebelah kanan, nah ini lihat nih, luka ringan 2019, 2020, 2021, 2022. Luka ringan kita bisa lihat dinamikanya, luka berat dinamikanya, meninggal dunia dinamikanya. Jadi yang sebelah kanan ini orientasinya baris nih, baris gitu. Ini luka ringan, ini luka ringan. Ini luka berat, ini luka berat. Ini meninggal dunia, ini meninggal dunia. Gitu ya. Oke? Nah, ini. Jadi ini 2 orientasi pada grafik batang. Tergantung nanti rekan-rekan mau memberi penekanan yang mana. Gitu ya. Nanti mau dimasukkan ke dalam laporan tertulis misalnya Microsoft Word, atau mau dipaparkan, tergantung mau yang mana nih. Gitu ya, apakah penekanan tahun? Ya, pada tahun 2020 seperti ini ya, luka ringan sekian. Oh maaf, sebelum saya lanjut saya tampilkan dulu jumlah ya. Jumlah dari tiap-tiap ini kita klik 1 kali di sini ya. Kita klik kanan, add data label. Nah, biar muncul jumlahnya. Add data label. Add data label. Sama yang sebelah kanan juga kalau mau dirapiin juga. Kita tampilkan juga gitu ya. Nanti untuk merubah warna gampang ya. Misalnya kita klik 1 kali ini, kita mainnya di format.
Nah, di format sini ya. Ini kita ganti misalnya jadi merah gitu ya, merah gelap gitu ya. Kalau luka berat nih kita ganti mungkin apa ya, coklat gitu ya. Luka ringannya mungkin oranye. Nah, kayak gitu ya. Itu ngerubah warna ya, rekan-rekan ya. Nah, ini jadi ya, dua orientasi ini bisa digunakan. Nah, ini data untuk contoh lantas gitu ya. Kalau untuk serse seperti ini misalnya. Nah, ini ya, tahun 2021 sampai 2023 ada 4 kategori ya: kejahatan konvensional, transnasional, berimplikasi kontingensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Yang sebelah kiri ini kita lihat dia fokusnya per kategori, berarti per baris. Tuh, baris konvensionalnya seperti ini, transnasionalnya seperti ini dinamikanya. Kemudian yang berimplikasi kontingensi, kejahatan terhadap kekayaan negara gitu ya. Nah, kalau grafik yang sebelah kanan ya, kita lihat di sini 2021, 2022, 2023 gitu ya. Nah, ini dia fokusnya ke kolom. Dia tahun ya, dia fokusnya tahun. Jadi 2022 seperti ini loh kejadiannya. 2023 seperti ini kejadiannya. Gitu ya, rekan-rekan ya. Oke. Jadi itu perbedaan dua orientasi ya, orientasi baris dan orientasi kolom. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan. Jadi misalnya nih, kita data ada 4 ya. 2019, 2020, 2021, 2022. Kemudian rekan-rekan diperintahkan udah cetak tahun 2020 dari 2020 gitu ya, dari sini saja gitu ya. Ininya nggak usah, 2019 nggak usah. Nah, rekan-rekan tidak perlu bikin baru tabelnya atau ininya dihapus, nggak usah ya. Gini caranya, kita blok dulu daerah sini ya, daerah ini kita blok dulu. Oke, kita lepas, kemudian kita tekan tombol kontrol dan tahan ya. Nah, sekarang kita blok yang ini, klik kiri tahan kemudian blok ya. Kita lepas mouse kita, klik kirinya, kemudian kita lepas kontrol di keyboard. Nah, oke, yang ini tidak kepilih toh. Nah, kemudian sama, insert ya, klik grafik batang, klik. Nah, gini ya. Jadi yang tampil hanya tahun 2020 sampai 2022 gitu ya. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi nggak perlu menghapus ya. Oke, nah kita lihat klik ini ya, klik grafik ini berarti dia menggunakan data yang ini. Sama, menggunakan data yang ini. Kalau yang tadi ini kita klik, nah 2019 nggak kena. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, kita coba yang sebelah kanannya sama ya. Jadi kita lihat ini ya. Untuk dinamikanya berimplikasi kontingensi ini kan kecil banget ya. Kecil banget, nggak kelihatan dinamikanya. Kenapa? Karena pembandingnya jauh. Dari jumlahnya puluhan belasan, kita bandingkan dengan ribuan, otomatis dia jadi kecil banget. Sekarang kita mau bikin grafik khusus ke ini, implikasi kontingensi. Jadi gini sama. Yang pertama kita klik kiri, tahan, kita blok tahun ini ya. Kemudian kita lepas. Tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard. Kemudian kita klik kiri di sini, kita blok sampai sini. Oke, kemudian kita lepas. Nah, ya. Insert ya, chart 2 dimensi. Nah, kalau gini kan lebih kelihatan ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan, kalau ini lebih kelihatan. Nah, terjadi penurunan gitu ya. Oke. Ya, udah tinggal tinggal di copy, di paste aja ke Microsoft Word gitu ya. Oke, saya kira gitu ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam proses nanti membuat laporan ya atau membuat paparan. Terima kasih, selamat malam.